Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia sudah bangkit bagi kita semua. Dan kita mau menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, Kau Allah yang setia, ajaib Engkau Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita lakukan dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, amin Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Allah
dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami boleh kembali ada dalam Ka'bah-Mu. Kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan akan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau sudah mati bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami memperingati akan kebangkitan-Mu di antara orang mati. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada yang dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, selain membawa kehidupan kami ini untuk kami persembahkan sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada tamatnya. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan-Mu, kami tahu dan kami percaya urapan Allah sudah menjadi milik kami. Dan semuanya kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, semuanya kami mulai merasakan akan kehadiran dan jamahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami sebentar kami boleh merasakan akan damai dan sukacita yang daripada Engkau. Dan firman Tuhan yang akan dibentangkan, semuanya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang tidak senang dengan acara kami pada pagi ini, kami bersatu hati hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami boleh bebas memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji bagi kita. Saya itu hanya karena kekuatan dan kebaikan Tuhan semua. Dan puji Tuhan, mari kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena Dia sudah bangkit bagi kita semua. Puji Tuhan, kita mau menyanyi itu pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Lebih dari pemenang.
begitu baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Itu Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Kau berkenan atas kehidupan kami, berkenan atas persembahan yang kami bawa kepadamu pada pagi hari ini. Dan hati kami hanya tertuju hanya kepada Engkau, Bapa dalam kerajaan surga. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau urapi hamba-Mu, dia boleh berkata-kata mau dan kehendak-Mu. Segala kuasa kegelapan yang ingin merampas akan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan surga, hati kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua, selamat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali kita ada seperti kita ada sekarang. Kita boleh bergerak, bernafas, semua karena kebaikan dan kemurahan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang sering dibacakan ketika perayaan atau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, berdirilah Magdalena dan Maria yang lain menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Kamu takut sebab aku tahu kamu, lihatlah tempat ia berbaring." Ayat yang ke-7 kita baca. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Dan ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus." Meskipun ini saudara-saudara tidak langsung dipercaya, tidak langsung diterima baik oleh murid-murid Tuhan, apalagi kepala-kepala atau tua-tua agama Yahudi, dan juga orang-orang Saduki yang dikenal dengan tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Latar belakang keadaan di zaman Yesus, kebudayaan yang sudah mempengaruhi kehidupan orang-orang Israel. Sehingga saudara-saudara kita tahu bahwa perjanjian baru ditulis dengan bahasa Yunani. Bisa dikatakan bahasa yang digunakan, bahasa resmi yang digunakan pada saat itu. Itu tidak mudah bagi gereja Tuhan. Bahkan sampai hari ini
Ada begitu banyak teori-teori yang muncul. Ada begitu banyak pendapat-pendapat yang menyerang kekristenan dengan mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah kisah 4 Injil ini menulis, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan dalam kisah para rasul bisa ditemukan di sana bukti-bukti yang mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat demi ayat di sini, kalau kita renung dan Maria yang lain, Injil yang lain sudah ditulis Maria ibu Yesus mengunjungi kubur dengan maksud untuk meminyaki jenazah Yesus. Yang saya sikap dari perempuan-perempuan ini mengenaskan. Mati dalam keadaan tragis, mati dalam keadaan yang sangat hina, mati dalam keadaan yang diolok-olok orang, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara mempengaruhi keadaan mereka yang sangat-sangat mendalam. Karena cinta mereka, kejadian ini, mereka menyoroti perempuan-perempuan ini yang datang ke kubur. Untuk apa mereka datang? Sia-sia kedatangan mereka, sebab mereka tahu ada satu batu besar yang menutup batu itu, yang tidak mungkin bagi mereka untuk masuk dalam kubur itu untuk meminyaki jenazah Yesus. Tetapi saudara-saudara yang saya, bahwa mereka tidak bisa masuk dalam kubur Yesus, paling tidak mereka ada kerinduan untuk berjumpa dengan guru mereka dalam keadaan mati. Ada suatu cinta yang besar yang mereka tunjukkan. Meskipun mereka berkata, mungkin di sana tidak akan ada orang kita untuk membukakan pintu kubur. Tetapi dengan adanya teknologi HP yang tersedia, saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara untuk datang ke gereja, apalagi mungkin jauh, saudara-saudara harus menghubungi orang-orang. Di sana Ujang tidak kita gereja ini. Tanya dulu keadaan. Situasi sana aman kira-kira. Jadi saudara-saudara, bagi sikap perempuan-perempuan ini, saudara, yang mereka tunjukkan adalah sikap yang sangat-sangat luar biasa, di mana mereka menunjukkan kecintaan mereka. Memang hari-hari ini, saudara-saudara, dengan peraturan pemerintah untuk tidak boleh berkumpul. Tetapi saudara-saudara, meskipun demikian, saudara-saudara, seharusnya kita juga memiliki sikap yang sama seperti perempuan-perempuan ini. Mereka cinta akan Tuhan. Mereka ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan mereka. Mereka tidak memikir apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, sikap yang kita lakukan pun seperti yang kita alami hari-hari ini, di mana ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, firman Allah katakan, di mana 2-3 orang berkumpul, ketika menyebut nama Tuhan, di situ Dia akan hadir di tengah-tengah kita. Jadi dimanapun kita ada, dimanapun kita rumah sekalipun, kita memiliki sikap yang sama. Sehingga saudara-saudara, ketika mereka sampai di kubur, saudara-saudara, betapa kagetnya mereka. Saudara-saudara, terjadi apa, saudara? Yang pertama, gempa bumi yang sangat hebat. Gempa bumi yang membuat saudara-saudara, sebab apa, saudara-saudara? Dikatakan sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jadi ini sebuah tulisan sejarah, saudara-saudara, yang menyatakan, yang memberitahukan kepada kita bahwa ternyata
telah membangkitkan Yesus. Ini sebetulnya bisa dibuktikan, saudara-saudara. Bisa dijelaskan seperti halnya yang saya katakan kemarin dalam ibadat Jumat Agung. Fakta-fakta medis yang membuktikan Tuhan. Juga saudara-saudara, fakta saudara, tentu kita ingin saudara-saudara mengetahui bukti-bukti apa yang membuktikan, yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa kubur itu benar-benar dalam keadaan kosong. Ada lagu berkata, kubur kosong membuktikan bisu. Ada begitu banyak cerita-cerita di kalangan orang Yahudi bahwa mayat Yesus atau jenazah Yesus sebetulnya tidak bangkit, tetapi murid-murid datang pada waktu malam mencuri jenazah Yesus. Penjaga-penjaga sedang Yesus telah dibangkitkan oleh Tuhan. Tentu saudara-saudara, waktu yang seperti sekarang ini tidak akan cukup untuk menjelaskan, membuktikan semuanya. Tetapi paling tidak saudara-saudara, kita sudah memiliki satu ayat atau beberapa ayat yang kita baca ini. Tulisan dari Matius, bagaimana Yesus telah dibangkitkan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita meyakini bahwa Kristus sudah bangkit, kalau kita sudah yakin bahwa dalam kepercayaan kita, iman kita, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Yesus bangkit, saudara-saudara. Tentu saudara-saudara, ada beberapa ayat yang akan kita baca di sana. Yang pertama saudara-saudara, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Ada kuasa dalam kebangkitan. Yang pertama saudara-saudara, Yohanes 11, walaupun ia sudah mati. Ini yang pertama saudara. Apa kuasa itu? Ketika Yesus bangkit, ada kuasa dalam kebangkitan Yesus, dan manfaatnya bagi orang yang mempercayai bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Kita pun akan dibangkitkan ketika kita mati, kemudian Yesus akan kembali lagi untuk kedua kali menjemput kita. Kita akan turut dibangkitkan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Ini suatu kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan lagi yang hidup dalam kekekalan. Ayat yang kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, ada peristiwa Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan ketika dia sudah dikubur 4 hari. Mujizat Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, bahwa Allah mampu mengadakan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Demikian juga dengan hidup saya dan saudara. Ada hal-hal yang membuat saudara katakan, susah untuk berubah, susah untuk diubahkan, susah untuk saya mengerjakan ini dan itu, mustahil untuk saya dapatkan ini, tidak mungkin saya menerima ini. Tetapi di mana Yesus mendemonstrasikan, Dia membangkitkan Lazarus di tengah-tengah kemustahilan, mampu mengubah pandangan orang bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mungkin orang berkata itu tidak mungkin, tapi kita yakin bahwa ketika Tuhan suatu kuasa yang akan mengubahkan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang memungkinkan. Amin, saudara-saudara. Sebab itu saudara-saudara, ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Yang pertama, yang kedua saudara-saudara, kuasa
Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Itu yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang di sorga bagi kamu. Dibangkitkan. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 kita membaca 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kita dari muka yang akan datang, kuasa kebangkitan Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman Allah. Katakan amin, saudara-saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan memberikan kita keselamatan, selamat dari murka. Sebab apa? Kita percaya hanya melalui Yesus. Yesus telah bangkit, memberikan saudara-saudara keselamatan, jaminan keselamatan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama, saya akan membaca sampai ayat 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kecuali kalau kamu setelah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua, dan yang paling akhir dari semuanya adalah merupakan penyataan kepercayaan orang-orang Kristen abad-abad pertama, yang kemudian saudara-saudara ditulis kepada jemaat di Korintus untuk diingatkan kembali bahwa penyataan kepercayaan ini benar-benar ada, bahwa Kristus betul-betul mandiri, saudara-saudara, kepada pertama-tama kepada Kefas atau Petrus muridnya, juga saudara-saudara 11 rasul yang lain. Bahkan bukan hanya itu, saudara-saudara, dia juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus, bahkan kepada saudaranya sendiri, yang bahwa orang-orang Kristen pada awalnya meyakini bahwa Kristus telah dibangkitkan oleh Tuhan. Dan ayat-ayat selanjutnya dalam Korintus ini, saudara-saudara, ketika Kristus telah dibangkitkan, orang juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ketika pengajaran kebangkitan akan Kristus ini tidak diajarkan, tidak disebarluaskan, tidak bisa dibuktikan kepada orang-orang lain, saudara-saudara, maka saudara-saudara, sia-sialah kematian Kristus, sia-sialah kepercayaan orang. Menjadi pondasi yang kuat, saudara-saudara, ketika orang Kristen dengan masalah kebangkitan ini. Tetapi satu keyakinan kita, seperti yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus,
bahwa Kristus benar-benar telah dibangkitkan, dan kita pun sebagai orang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat merenungkan kembali bagaimana kuasa kebangkitan Kristus itu terus ada dalam hidup saya dan saudara, yang sanggup mengubahkan kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Sebab itu kita dengan teguh, saudara-saudara, jangan sampai terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Paulus. Sia-sialah kepercayaan sejarah, Yesus telah dibangkitkan. Apa sebetulnya yang menjadi bukti-bukti, saudara-saudara? Saudara bisa bayangkan seorang Saulus yang tadinya membenci kekristenan, seorang yang sangat-sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan dalam menyerang dia sebagai orang Yahudi. Kemudian saudara-saudara, karena kuasa kebangkitan Kristus inilah yang memungkinkan Saulus berubah menjadi seorang Paulus yang saudara-saudara berubah 180 derajat. Yang tadinya penganiaya jemaat, saudara-saudara memburu orang-orang Kristen untuk dipenjarakan, bahkan dibunuh. Dia keras dari rasul-rasul yang lain. Kenapa saudara-saudara? Kuasa kebangkitan Kristus sanggup mengubahkan Saulus. Bahkan saudara-saudara, ketika Petrus berkhotbah, ribuan orang Yahudi bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka seperti halnya Paskah ini, saudara-saudara. Mereka setiap tahun mempersembahkan korban. Kemudian saudara-saudara menjadi percaya kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meyakini bahwa Yesus telah bangkit. Itu bukti, saudara, bahwa bahkan saudara-saudara dengan iman yang baru itu, mereka rela mati, rela disiksa untuk mempertahankan iman. Itu merupakan suatu kuasa kebangkitan Kristus yang ada dalam kehidupan mereka, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Saudara harus yakin, saudara-saudara, orang-orang Kristen bukan hanya berdiam dibangkitkan. Untuk apa mereka berupaya, bersusah-susah, mengorbankan bukan hanya waktu mereka, tetapi harta mereka korbankan. Bahkan lebih dari itu, saudara-saudara, nyawa mereka bisa berikan, bisa mereka relakan. Hanya demi apa, saudara-saudara? Keyakinan akan Kristus yang sudah ada di dalam Alkitab, yang telah menceritakan bagaimana perjalanan seorang Paulus menderita, memberitakan Injil. Dia tadinya seorang, saudara-saudara, yang dihormati oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi ketika dia beralih keyakinan, dia harus mendapatkan pencobaan yang hebat yang mereka alami, hanya untuk saudara-saudara mempertahankan keyakinan bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Amin, saudara-saudara. Sebab itu, saudara-saudara, kita bersyukur kalau kita diberikan kekuatan sampai hari ini terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Dapat bisa datang kepada Tuhan, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah. Ada begitu banyak orang Yahudi yang mendengar Injil, tetapi tidak semua orang percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang memberikan diri mereka percaya. Saudara, karena ibadah kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak orang yang ada di dunia ini, tetapi kita bersyukur kita merupakan bagian dari suatu kumpulan di mana kita meyakini akan suatu kebenaran. Kita meyakini akan suatu fakta, Yesus benar-benar telah dibangkitkan, dan kita pun. Sebab itu, saudara, saya percaya
firman Allah yang datang kepada kita pada saat siang hari ini memberikan kita suatu penyegaran kembali, supaya kita tetap berharap hanya kepada Tuhan, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Akan mampu menolong kita, dan semua persoalan, sakit penyakit apapun Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan. Bahkan semua persoalan rumah tangga kita Tuhan mampu berikan jalan keluar. Sebab itu saudara-saudara, kita bersyukur, kita yakin bahwa Allah telah bangkit. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyikan suatu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya, hatiku percaya, ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku bersyukur kepadamu atas kebaikanmu Tuhan. Segala pujian, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Nanti dengan kasih Kristus Ibu Rohani pimpin kita dalam doa. Kebaikan dan pengorbanan Tuhan,
Amin. Anak Allah. Yesus namanya, penyembuh dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pengorbanan saudara. Dan pada saat ini kita dengar pengumuman kegiatan hari Sabtu. Tetap ada persekutuan doa, mau berdoa. Kita mau tamatkan ibadah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kebesaranmu, hai Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena keajaiban Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kali kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan akan Engkau. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, setiap persembahan-persembahan yang telah kami berikan, itu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Firman-Mu, Tuhan akan memberi perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi mereka-mereka yang terus datang kepadamu, muji memuliakan akan Engkau, mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami percaya kami semua telah di sini, kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini Kota Donggala tetap aman, terpelihara, kami terus ada kebebasan dalam beribadah, memuji memuliakan akan Engkau, semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Sebab itu kami terus berdoa untuk Kota Donggala ini, biarlah Tuhan kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami semua. Bantulah pemerintahan Kabupaten Donggala yang terus berupaya, ya, kebijaksanaan, ya Tuhan, dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Donggala ini,
semua aturan-aturan, semua kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, yang mereka keluarkan, semuanya Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua yang hidup di Kabupaten Donggala ini, terlebih Tuhan di kota Donggala ini. Demikian juga kami bangsa dan negara kami, dari Sabang sampai Merauke, di mana ya Tuhan keadaan ancaman virus yang mewabah COVID-19 Tuhan yang mengancam bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau akan menghentikan semua pandemi ini dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk pasien-pasien yang sementara dirawat, Tuhan akan menjamah, akan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pagari bangsa kami. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba, sehingga semua apa yang kami alami Tuhan kembali Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua dalam keadaan normal kembali, kegiatan boleh berjalan seperti biasa. Dan kami tahu hanya pemerintah yang ada dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri Indonesia Maju, bahkan TNI maupun Polri, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang berupaya dengan sekuat tenaga ya Tuhan untuk mengantisipasi semua ini Tuhan, yang bekerja dan mampukan mereka kesehatan, kekuatan, para dokter, para medis yang berada di semuanya Tuhan kami kembalikan kepadamu untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tahu ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua kejadian, sebab Engkau turut bekerja, Engkau mengatur segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Percaya orang-orang yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencana ditolong oleh Tuhan. Kami juga mau ditolong oleh Tuhan, sebab keyakinan kami Tuhan ada kuasa dalam kebangkitan Kristus. Kami akan terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Kami terus akan ditolong oleh Tuhan. Kami terus akan ya Tuhan dipagari dan dibentengi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Terus memberkati mereka dimanapun mereka beraktivitas. Tuhan akan menjaga dan melindungi. Ini doa kami Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada saat siang hari ini. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau.